Ya pemirsa, untuk mengetahui alasan dari ataupun pergantian reshuffle Kabinet Merah Putih sudah bersama kami pengamat politik dan akademisi politik Indonesia, Panggi Syarwi Caniago. Selamat sore, Bung Panggi. Selamat sore Mbak Lisa. Baik, Bung Panggi, kalau misalkan kita melihat sore hari ini untuk pelantikan 5 menteri bisa dikatakan cukup mendadak, ini kira-kira sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Saya pikir ini adalah angin segar ya, bahwa kita hadir hari ini di Indonesia, kita percaya level confidence pemerintah itu ada atas dasar harapan. Jadi dengan adanya reshuffle ini ada harapan baru untuk pemerintahan ke depan lebih stabil. Jadi kita melihat Pak Prabowo ingin memberikan pesan sepertinya memang tidak bisa lagi hanya asal laporan-laporan senang saja, tidak ada tindak lanjut, dan bagaimana beliau melihat ini ada kabinet yang berintegritas ya menjadi utama prioritas beliau. Jadi saya lihat orang menteri-menteri yang selama ini menyusahin rakyat, tidak ada statement-statementnya yang berpihak kepada rakyat, bagaimana bertindak. Statement yang berpihak kepada rakyat aja hampir kering, hampir nggak ada sama sekali. Jadi Pak Prabowo mungkin ingin mencoba melakukan hasil kontemplasi beliau, dan ini udah paruh kepepet juga ya, sangat cepat, dan ini saya silent betul-betul membuat kita terkejut ya, kaget. Tapi yakinlah, saya melihat ini adalah angin segar, ada pembelajaran politik yang maha penting bagi presiden. Siapapun bisa dicopot, tidak hanya menteri, bahkan presiden pun mengatakan bisa diganti. Jadi ini artinya tidak bisa bermain-main dengan mandat rakyat, tetap rakyat adalah kuasa. Jadi ini saya katakan mudah-mudahan reshuffle ini adalah berbasis betul-betul bisa meyakinkan publik, kepercayaan publik tumbuh kembali di saat distrust, memulihkan kepercayaan publik selama ini terhadap menteri yang menjadi biang masalah, bukannya membantu presiden, tetapi justru menjadi beban bagi presiden. Seringkali statement-statementnya yang menyakitkan, menyusahkan rakyat ini menjadi pembelajaran dan ini harapan masyarakat Indonesia, harapan semua orang-orang di Indonesia agar Pak Prabowo tegas untuk mencopot menteri-menteri yang kemudian justru menjadi beban atau menyusahkan rakyat selama ini gitu. Baik, tapi Bung Panggi, sebelumnya sebenarnya pada awal bulan Agustus sempat ada isu yang beredar juga reshuffle kabinet. Namun Presiden Prabowo ini sempat menyampaikan bahwa KPI dari para menterinya ini masih terbilang bagus. Kemudian akhir Agustus ada demo dan sejumlah tuntutan masyarakat 17+8. Kalau misalkan tadi yang Anda sampaikan ingin meraih kembali kepercayaan masyarakat, apakah hanya mengganti sejumlah menteri bisa setidaknya mendapatkan kepercayaan utuh dari masyarakat? Ini kan bagian dari ikhtiar Mbak Lisa, jadi minimal memulihkan kepercayaan publik dengan cara tidak ada pilihan, memang harus mencopot, mencari orang-orang yang direct man and direct please ya, betul-betul orang yang harapkan juga mampu mengatasi masalah yang hari-hari dihadapi oleh rakyat, mulai dari kesulitan hidup, lapangan pekerjaan, kemudian pengangguran dan seterusnya. Nah ini yang kemudian memang Pak Prabowo sebelumnya pernah berpidato bahwa menterinya adalah menteri yang loyal, menteri yang kompak, menteri yang bekerja sangat terukur dengan KPI yang bagus, ritme kerja juga cukup bagus. Tetapi saya pikir mungkin itu laporan-laporan aja sebelumnya adalah kabar-kabar gembira saja kepada Pak Prabowo. Jadi nggak sampai sebetulnya secara empirik objektifnya. Jadi intersubjektif yang kemudian mata, hati, pikiran Pak Prabowo kebuka semua aib-aib itu setelah peristiwa yang kemarin, instabilitas politik, kerusuhan, bagaimana tekanan publik, kemarahan rakyat, kemudian bagaimana Pak Prabowo betul-betul dihadapkan pada situasi yang sangat sulit melihat itu yang kemudian membuat beliau mulai sadar bahwa apa yang beliau sampaikan selama ini nggak benar gitu, bahwa beliau juga ditipu mungkin oleh lingkaran-lingkaran yang selama ini asal Bapak senang itu. Jadi terlalu banyak penjilat juga mungkin. Nah inilah kemudian langkah baik bagi Pak Prabowo mengetahui bahwa ini harus dilakukan. Jadi ini menurut saya pilihan yang tepat. Karena ini harapan semua masyarakat dari dulu itu adalah, salah satunya adalah reshuffle kabinet ini. Tetapi Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa kabinetnya adalah kabinet terbaik. Tapi faktanya masyarakat selalu dimaki, dicaci dengan program-program yang tidak membahagiakan rakyat. Jadi inilah waktu yang paling tepat
kalau ada lagi menteri Pak Prabowo yang membuat program yang tidak membahagiakan rakyat, yang nyusahin rakyatnya jadi beban, copot saja. Karena banyak putra-putra terbaik di Indonesia ini yang mau bekerja, bahkan nggak digaji pun mereka mau bekerja. Kita aja seperti pengamat memberikan pikiran, mengatasi masalah, nggak digaji, kita mau berkontribusi untuk negara ini. Ya. Apalagi mereka yang sudah digaji oleh negara, bekerja untuk negara, saya yakin masih banyak orang nothing tulus di Republik ini. Tidak hanya itu-itu saja gitu. Baik, ini menarik statement Anda. Bisa jadi Presiden Prabowo Subianto ini dibutakan oleh penjilat-penjilat yang ada di circle-nya. Tahan dulu bersama kami, Bung Panggi. Dan pemirsa Breaking News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Breaking News bersama kami, pemirsa, dan masih terhubung bersama kami, pengamat politik, yaitu Panggi Syarwi Caniago. Bung Panggi masih terhubung bersama saya, Bung Panggi? Masih. Bung Panggi, ini menarik sekali statement Anda bahwa Prabowo ini diduga ini dikelilingi oleh penjilat-penjilat yang ada di circle-nya sehingga tidak bisa melihat kesengsaraan rakyat. Dengan adanya reshuffle kabinet pada sore hari ini, apakah secara tidak langsung circle dari Presiden Prabowo Subianto ini bisa jadi lebih jeli untuk memberikan informasi tentang kebijakan-kebijakan yang nantinya akan direalisasikan kepada masyarakat, Bung? Ya, saya pikir ini sudah mulai menembus ya semua tembok-tembok kemarin itu yang kabar gembira dan kebaikan, tetapi begitu membuka mata Pak Prabowo sendiri bagaimana protes, rakyat marah dan seterusnya, kemana kesulitan yang mereka hadapi bertubi-tubi, mereka juga dimaki oleh pejabatnya sendiri gitu. Nah, ini paling tidak Pak Prabowo mungkin sudah punya inner circle yang mulai dibuka untuk betul-betul melihat secara common sense. Tidak taken for granted lagi, beliau inner circle-nya betul-betul udah steril untuk ini jebakan-jebakan selama ini hanya berita-berita yang baik ini, kemudian pujian-pujian dan seterusnya nih. Menurut saya ini sudah mulai jebol gitu temboknya, sehingga Pak Prabowo sudah mulai melihat bukan intersubjektif tetapi empirik objektif, apa yang dilihat oleh rakyat, apa yang dirasakan rakyat, Pak Prabowo bisa merasakan itu. Sehingga memang kita berharap nanti menteri ini adalah menteri yang bekerja keras, bersusah untuk rakyat, mau menderita. Tidak hanya persoalan tunjangan atau sibuk dengan gaji mereka, mau betul-betul menyatu dengan hati rakyat. Mereka itu sense politiknya itu jalan bersama rakyat. Mereka merasa mudah tersentuh ketika rakyat melihat kemarin ada yang meninggal, ada yang bunuh diri satu keluarga karena nggak bisa makan, nggak punya yang bisa dimakan, akhirnya anaknya diracun sama dia meninggal. Ini kan kita sedih. Gimana nggak sedih rakyat begitu bisa, ini siapa yang akan tanggung jawab di akhirat nanti orang-orang seperti ini. Jadi saya pikir Pak Prabowo tanggung jawabnya nggak main-main, warisannya berat sekali bagaimana mengatasi masalah yang hari-hari dihadapi oleh rakyat. Persoalan bagaimana mereka hanya untuk hidup, untuk bertahan hidup. Jadi mudah-mudahan menteri ini juga menteri yang direct man and direct place, menteri yang tidak hanya belajar dari kasus-kasus sebelumnya, menteri yang kemudian berpikir nyalinya untuk rakyat itu ada, apalagi nyalinya untuk bersuara, untuk bicara tentang program yang membahagiakan hati rakyat. Karena masih banyak beberapa menteri yang hari ini masih belum dicopot, saya lihat bahkan statementnya yang membela rakyat pun itu nggak kelihatan. Jadi jangankan untuk bersikap atau berbuat, statementnya saja itu pelit banget, nggak keluar. Yang beliau ada berpihak kepada rakyat. Nah itulah hari ini Pak Prabowo sudah mulai membongkar inner circle ini. Beliau bisa berbicara dari hati, mungkin kontemplasi beliau. Saya yakin orang yang dipilih ini adalah orang yang menjadi antitesis sebelumnya. Harapannya begitu. Terlepas dia, ya. Saya mengutip pernyataan Anda, ada beberapa menteri yang sebelumnya pernyataan ini viral begitu, yang membuat masyarakat sakit hati, nyatanya belum diganti begitu. Tapi kalau misalkan kita lihat tadi beberapa saat lalu, Prasetyo Hadi juga sempat menyampaikan Menpora akan diganti, namun orangnya tidak ada di Jakarta dan akan ada pelantikan reshuffle kabinet berikutnya. Apakah menurut Anda untuk reshuffle selanjutnya nama-nama menteri yang mungkin menterinya sempat bisa dikatakan kata-katanya menyakiti hati masyarakat ini juga turut diganti dalam pelantikan berikutnya? Saya pikir Pak Prabowo harus mencatat semua menteri yang kemarin yang menyakiti rakyat. Yang beliau tidak pernah menteri yang pelit bicara tentang rakyat, nggak berpihak kepada rakyat. Pak Prabowo harusnya sudah punya list nama-nama itu, dan beliau harusnya mencopot menteri-menteri yang buat-buat polemik, statementnya menyakitkan hati rakyat, menyusahkan rakyat selama ini programnya. Saya pikir ini momentum yang paling tepat bagi Pak Prabowo. Nggak ada lagi kompromi, nggak ada lagi negosiasi. Pak Prabowo harus berani
Kepemimpinan yang hebat, strong leadership yang hebat adalah keberanian mengambil risiko. Apalagi Pak Presiden punya hak prerogatif untuk mengganti pembantu presidennya. Jangan sampai ada juga menteri yang ini janji kerja Pak Presiden juga berat misalnya. Ini janji 3 juta rumah, sampai sekarang 0 rumah. Penyerapan juga nggak terjadi. Ini gimana gitu? Ini akan menjadi senjata makan tuan. Pak Prabowo akan terbebani nanti ke depannya. Sementara progresnya, capaiannya, kinerjanya itu nggak kelihatan. Ini juga harus ditandai oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo harus berani untuk mengganti semua mereka. Baik, sayang sekali diskusi kita sudah memanas, tapi waktu yang akhirnya menghentikan kita. Terima kasih banyak atas waktunya, Bung Panggi, sudah berdialog bersama iNews. Sama-sama. Salam sehat, Bung.